Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah, amin. Itulah sebagai ibadah yang paling khas, yang paling tinggi di hadapan Allah, yakni menyembah Allah, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalau mampu, tidak ada uzur, insyaallah, amin. Kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk menunaikan daripada perintah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan 5 perkara. 1, sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ini pendengar rahmati Allah, pembeda antara kafir dan muslim, murtad dan muslim adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, insyaallah, amin. Kita senantiasa diberi kekuatan, inayah, nusrullah, pertolongan Allah, hidayah Allah untuk senantiasa dimampukan kita menjalankan salat penyembahan kepada Allah, insyaallah, amin. Tidak bisa dipungkiri lagi, salat adalah perkara yang sepele, sangat singkat, 5-10 menit, rutin 5 kali sehari, sangat sepele sekali. 5-10 menit habis, pulang, datang, 5-10 menit pulang untuk sholat. Cuma 5-10 menit, tidak lama, tidak berat daripada sholatnya, sembahyangnya umat-umat sebelum nabi-nabi terdahulu yang sangat berjam-jam, berhari-hari semedi di masjid mereka. Seandainya diterapkan sekarang, tidak akan mampu manusia sekarang, karena manusia sekarang sangat cenderung ke mencari nikmat dunia. Sedang 5-10 menit saja, berapa orang yang mampu? Sangat sedikit, dan sedikit. 0,1 kalau ada. Kalau tidak ada, ya 0, berapa. Itu semua adalah nusrullah, pertolongan Allah, hidayah dari Allah. Kita tidak bisa memaksa. Kita hanya mendoakan kepada Allah untuk diberi hidayah manusia-manusia muslim untuk sholat berjamaah waktu di masjid. Itu benar rahmati Allah. Sebagai pahala nanti, naungan nanti, dengan sholat itu kita akan dinaungi dari panas teriknya yaumil hisab, mahsyar. Kita dinaungi, kita dipanggil Nabi Muhammad atas kesaksian daripada kaki. Makanya dipanggil, pemilik kaki, mari kita menuju ke surga. Na'udzubillah. Subhanallah, saat semua dalam keadaan genting, saat semua dalam keadaan huru-hara, saat semua dalam keadaan gempar, sang kaki dipanggil, wahai kaki yang telah mengantarkan manusia ini ke salat 5 waktu bersama di masjid, mari kita ke masjid, mari kita ke surga, masuk surga, insyaallah, amin. Itu pendengar rahmati Allah. Itulah hakikat daripada salat 5 waktu di masjid, akan diberi naungan di yaumil hisab, langsung masuk surga. Ini tidak cerita, ini adalah benar.
Pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua tidak mampu mendidik anak kita dalam husnul khatimah, dalam istiqomah di sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sehingga kita menyesal nanti kita dan anak kita jadi ahlun nar, ahli neraka, karena nol ibadah sholat berjamaah di masjid. Masjid nanti yang menaungi kita, masjid yang akan menghantarkan kita ke daripada surga. Sepele memang 5-10 menit, tidak lama bandingkan dengan sholatnya, ibadahnya umat-umat terdahulu berjam-jam, berhari-hari, tidak ada artinya. Itu saja masih umat sekarang masih bisa menawar ya sholat di rumah saja dah, sama juga sholat. Nah itu padahal Nabi kita suruh sholat seperti sholatnya Nabi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah Nabi sholat 5 waktu sendiri di rumah. Itu dasarnya, itu dalil daripada wajibnya sholat 5 waktu di masjid. Sholatlah sebagaimana aku sholat, Nabi sholat di masjid 5 waktu. Ini pendengar rahmatillah, selalu saya gembar-gemburnya, insya Allah bisa jadi teladan. Itu saja. Kami sangat mendoakan Bapak Ibu bisa mendapat daripada ini jasbah, ini istilahnya, daripada hidayah untuk senantiasa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insya Allah kita akan selamat di hari huru-hara, yaumil hisab, yaumil mahsyar. Insya Allah saat semua orang ketakutan, saat semua orang melihat di depannya ada neraka, kasihan mereka kafir, mereka menyekutukan Allah, tidak haram masuk surga. Qul wallahu ahad, la ilaha illallah, qul minallah. Hanya Allah Tuhan, hanya Allah Tuhan. Jangan berpaling dari iman, yakin Allahu ahad, qul wallahu ahad. Kalau ingin masuk surga, ini paten. Inilah wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka jamin masuk surga. Itu dalil sahih hadis, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin. Hadis sahih. Barang siapa yang mati sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dijamin surga. Tanpa itu tidak bisa. Jangan kita menuhankan Tuhan selain Allah. Kafir kita, musyrik kita. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bih. Allah tidak mengampuni dosa selain dosa syirik. Allah hanya mengampuni dosa selain syirik. Ini benar rahmatullah. Kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Hadis ini bukan saya bikin-bikin. Bukan saya bikin-bikin. Kami adalah warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Haram kami mengarang cerita hadis, haram. Bapak Ibu diberi otak cemerlang, doktor, kaya, tapi tidak mampu menemukan ketuhanan Allah. Masih menemukan Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Yesus, Tuhan dewa-dewi, Tuhan hari, dilaknat kamu nanti, haram masuk surga. Yakinlah, kita tunggu nanti kalau Bapak Ibu sampai menuhankan selain Allah, pasti neraka kekal abadi, tidak bisa ditawar-tawar. Inilah pengetahuan dasar hebat kunci masuk surga. Mendengar rahmati Allah, sehingga kita ada kekuatan untuk menjaga la ilaha illallah dakhala jannah, la ilaha illallah dakhala jannah, qul wallahu ahad dakhala jannah, qul wallahu ahad dakhala jannah. Insyaallah hanya kalimat sepele inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka.
Itu saja, tidak bertele-tele pendengar. Allah itu simpel, tidak bertele-tele kok. Manusia yang bertele-tele, ini kali ini tujuannya adalah uang, apa minta uang, na'udzubillah min dzalik. Ini menggandakan uang. Sudah, kalau kamu bisa menggandakan uang, tidak usah minta dari yang langsung gandakan, kasih ke orang. Tapi kenapa kamu masih minta uang dari orang untuk digandakan? Kan tidak benar ini otak macam begini. Na'udzubillah min dzalik. Itu doktor, profesor Marwah Daud Ibrahim itu yang pengikutnya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu bisa menggandakan uang, Dimas Kanjeng menggandakan uang, kenapa harus minta uang pada orang untuk digandakan? Gandakan saja, kasih orang miskin. Kan begitu logikanya. Tapi dasar manusia-manusia pencoleng, manusia-manusia kafir, manusia durjana, syirik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sesat itu manusia. Di mana? Probolinggo mana ya, tempat Dimas Kanjeng, Jawa Timur. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar rahmati Allah. Pendengar rahmati Allah. Insya Allah kita diberi kekuatan, nusrullah, pertolongan Allah. Insya Allah kita masuk surga. Tidak ada tujuan kita hidup ini apa masuk surga, karena semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada rumus. Kita tidak akan mati, tidak ada rumus. Itulah keyakinan kita. Termasuk keyakinan hari akhirat itu, kematian itu termasuk keyakinan kepada hari akhirat setelah kita mati, begitu. Jadi kematian ini bagian dari rukun iman, percaya kepada akhirat, yakni kematian. Insyaallah pendengar dan rahmati Allah. Demikianlah tausiah ini, insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.